Dimanapun berada, jangan sampai tertipu dengan indahnya seni-seni tato. Karena saya pribadi sangat-sangatlah menyesal ya ini, penghapusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat setia pemirsa channel Sang Buki. Pada pagi menjelang siang ini kami channel Sang Buki diizinkan Allah bersilaturahmi bertemu dengan saudara saya Kang Muhammad Soleh Sonjaya. Beliau aslinya adalah dari Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah beliau ini diizinkan oleh Allah, ya, dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkan amaliyah thariqah yang notabene amaliyah thariqah itu cukup berat, bahkan sangat berat untuk orang-orang tertentu. Mengingat ini tidak ada maksud apa-apa, mengingat latar belakang dan background beliau ini adalah seorang yang kalau di Banten gitu, ini kita sebut sebagai jawara di lapangan, ya. Ini bisa dilihat dari rekam jejak beliau dan dari gambar ini adalah tato yang sedang dalam proses pembersihan, ya Kang Soleh, ya, sedang dalam proses penghapusan. Ini kita akan bincang-bincang tentang kisah-kisah beliau sehingga tertarik dan bersungguh-sungguh mengamalkan amaliyah thariqah ini, karena ini penting dan ada nilai edukasinya, nilai pendidikannya dari seorang yang bernama Muhammad Soleh yang dengan latar belakang seperti itu, yang menurut dunia beliau, ya katakanlah itu berat, ya, berat karena beliau bukan dari pesantren, bukan dari seorang ustadz, tapi benar-benar seorang lapangan, katakanlah preman di lapangan. Tapi dengan izin Allah beliau ketarik, ya, dan berkemauan kuat untuk menjalankan amaliyah thariqah. Nah, ini tentu
menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara-saudaraku di luaran sana yang mungkin lebih parah dari Kang Soleh. Jangan pernah merasa putus asa, apalagi menyerah ya, kalah bertempur melawan hawa nafsunya sendiri. Ini adalah contoh hamba Allah yang diizinkan untuk sukses menempuh perjalanan suluk ya, Thoriko, dan alhamdulillah beliau ini saat saya wawancara ini sedang menjalankan amalia suluk kholwat fisik. Ini luar biasa, tentu ada nilai kelebihan tersendiri mengingat latar belakang beliau yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan santri, tapi betul-betul dari orang yang berlatar belakang cukup kelam ya, cukup gelap. Nah, ini pengakuan beliau sendiri. Ini penting, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini nanti membawa manfaat Kang Soleh ya. Amin. Menjadi pahala jariah, menjadi penyemangat teman-teman ya, saudara-saudara yang belum menempuh seperti Kang Soleh. Oleh karena itu saya mohon dengan ikhlas Kang Soleh menceritakan lika-liku perjalanan hidupnya sehingga bisa bertemu dan ketarik ke dalam komunitas para pengamal Thoriko ini. Ya, mungkin bisa diawali dari kisah masa lalunya dulu. Monggo, Kang Soleh. Yang jelas sih dari pertama kita itu kan sering melihat orang lebih baik lagi. Ketika kita ada keinginan lebih baik lagi, yaitu yang utama itu ya niat kita ingin lebih baik lagi. Itu harus ada dari kita ya. Yang pertama itu niat kita ingin lebih baik lagi, menuju ridho Allah, menjalankan amalan-amalan dari Allah yang melalui Thoriko ini. Iya. Insya Allah kalau kita udah punya niat baik, pasti ada selalu jalan baik. Cuman ya kita harus sabar. Jangan gitu. Kayak makan sambal dicocol langsung pedas, langsung terasa. Ya. Kalau menuju ridho Allah itu dengan pelan-pelan. Harus sabar ya. Harus sabar. Ya. Sebelumnya saya akui, memang kehidupan saya itu memang gelap. Iya. Gelapnya itu dalam artian gimana itu? Dunia tipu-tipu. Masya Allah. Jadi kan namanya kehidupan seseorang kan berbeda-beda dari latar belakang. Iya. Kalau yang saya pribadi ya dari pergaulan remaja. Oh, itu dari sejak remaja? Dari sejak remaja mengenali narkoba. Masya Allah, ini berawal dari alkohol, narkoba. Awalnya kan dari pergaulan, main ke sana, main ke sini, banyak teman sana sini. Berawal dengan alkohol, lama kelamaan kenal dengan pemain narkoba. Mulai dari daun yang disebut ganja, obat-obatan terlarang. Minuman keras juga ya? Minuman keras itu paling seneng. Bahkan sempat mengalami pagi-pagi bangun tidur udah beli alkohol 2 botol. Baru bangun itu? Baru bangun. Nah ini sahabat-sahabat ya, pengakuan langsung dari beliau, tidak ditutup-tutupi. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat. Silakan lanjut Kang Soleh. Ketika kita ada niat untuk berubah, benar-benar niat, ya alhamdulillah Allah memberikan jalan melalui seseorang. Dengan kita mendengar tausiah dari manapun adanya tausiah, lalu kemudian Allah mendekatkan orang-orang yang bisa membimbing, membawa kita. Alhamdulillah waktu itu saya lagi bekerja dalam posisi jualan. Dalam posisi jualan itu saya udah ada niat, ya Allah, jika saya dihendaki untuk menjalankan sisa hidup lebih baik, ya semoga saya diberi jalan untuk lebih baik lagi. Ya, poinnya sebentar saya potong dulu. Poinnya, bagaimanapun hidayah itu harus dijemput. Artinya niat kita dikuatkan terlebih dahulu untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Itu udah dari sejak lama oleh Kang Soleh diazamkan, diniatkan dalam hati ya. Keinginan itu ada. Itu satu. Pasti semua orang itu ada keinginan. Ya. Tapi keinginan itu ya kita harus berproses, harus dijalani. Dengan tersendirinya, dengan perjalanan itu, insya Allah kalau kita niat baik,
seperti yang saya bilang tadi, selalu ada jalan baik. Tapi jangan kita ada keinginan, nggak ada perubahan. Gitu. Seperti meninggalkan minum-minuman, minuman alkohol, menghindari narkoba. Gimana caranya untuk menghindari narkoba? Oh ya, paham. Dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau sudah ada niat untuk ke arah yang lebih baik, perilaku yang lama itu berusaha untuk ditinggalkan. Sekuat mungkin ya. Sekuat mungkin, sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Nah ini, itu satu poinnya, niat ditetapkan dalam hati yang sungguh-sungguh. Kemudian apa yang menjadi kisah masa lalu itu, masa kelamnya itu dihindari pelan-pelan, ditinggalkan pelan-pelan. Nah, dijauhi. Ya, terus kemudian hidayah dari Allah. Kemudian bisa ketemu tausiah-tausiah. Itu awalnya bagaimana dan dari mana itu? Ya berawal dari waktu jualan di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro Jawa Timur? Ya, di Bojonegoro Jawa Timur waktu Masya jualan. Allah. Ini orang dari Jawa Barat nih. Di saat, ya memang biasanya di saat mengalami kita susah duka itu, yang orang nggak tahu itu kan bencana atau apa, yang ternyata yang setelah saya rasakan itu emang benar-benar ujian. Dan ketika kita sabar itu, alhamdulillah Allah mendekatkan kita dengan seseorang yang sudah pernah berjalan menuju ridha Allah, yang benar-benar sudah di dalam. Itu di Bojonegoro ya? Ya, itu waktu di Bojonegoro, alhamdulillah saya dipertemukan Mbah Mudaim untuk ngobrol-ngobrol, dikasih tausiah, dikasih arahan. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, subhanallah, kuat Allah, luar biasa, barokah Allah. Beberapa minggu kemudian, dengan tidak sengaja dan tidak pakai bayangan atau rencana, iya, Mbah Mudaim, Kang Soleh, ayo kita ke majelis, kita belajar bersama bareng-bareng. Diajak, dijemput. Diajak sama beliau, perjuangannya lebih keras. Nggak tahu hujan, nggak tahu angin. Iya, ini terharu pemirsa, Kang Soleh menceritakan masa lalunya, perjuangannya bisa ketarik ke dalam lingkaran komunitas Majelis Dzikir ini sampai terharu ya, beliau menangis karena betul-betul membekas dalam hati beliau bagaimana perjuangannya, panas hujan diterjang saja, dan insya Allah tetesan air mata beliau ini adalah tetesan air mata orang yang bertaubat ke jalan Allah. Insya Allah barokah. Selanjutnya Kang, monggo di majelis itu kita diajari cara wudhu ihsan, cara sholat, cara wudhu, cara sholat secara syariat hakikat. Secara syariat hakikat. Sebenarnya wudhu itu sama, cuman ada yang berbeda. Di dalam cara wudhu itu ada yang berbeda. Di sholat itu sholatnya sama, cuman caranya yang berbeda. Jadi pas saya masuk itu diajarkan untuk cara wudhu ihsan, mendekatkan diri pada ilahi, mengingat terus nama asma Allah, terus diingati setiap latifah, diajari terus. Sampai setiap sholat pun di awal itu yang kita rasakan itu ya memang masa-masa dosa kita. Terbayang semua itu ya? Terbayang dosa-dosa kita karena memang dari sejak mungkin remaja atau sampai sekarang sudah rumah tangga, gak luput, mungkin sampai sekarang gak luput dari salah dan dosa. Iya, sama-sama. Manusiawi kita. Manusiawi, seperti semuanya itu, pasti punya dosa, cuman kadang orang kan tidak merasa bahwa kita itu punya dosa. Iya. Selalu bergelimungan dosa. Di situ terus diajari terus cara mendekatkan diri kepada ilahi, selalu diajari terus mengingat Allah. Itu pun tidak mudah. Di sisi itu saya diajarkan juga untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan cara mandi tobat. Mandi tobat ya? Mandi tobat tengah malam. Yang 41 hari itu ya? 41 hari. Terus itu pun gak cukup 1 kali, 2 kali, ya pastinya. Oh, sempat juga ngalami gagal ngulang lagi gitu? Selalu gagal karena itu kan dari kalau menuju kebaikan itu pastinya ya iblis juga nggak seneng, pastinya juga diganggu juga, mengganggu juga. Itu dari 7 hari kadang-kadang kita tuh ketiduran, kadang-kadang kecapean, dilanjut lagi ke pertama harus jebol sampai 41 itu gimana? Ya selalu ada ujian sampai nggak cukup 1 tahun gitu. Mandi tobat saja itu? Mandi tobat 41 hari aja itu nggak
1 tahun karena lebih. ridho Allah. Gitu. Masya Allah. Nah ini semua ini ada dari ridho Allah. Kalau Allah belum penyemangat. meridhoi, Ya. ya semuanya ya kembali lagi. Nah, penyemangat ini testimoni dari Kang Soleh, mandi taubat saja 1 tahun lebih. Artinya apa? Yang gagal jangan merasa kendor, jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kang Soleh saja yang bukan kiai, bukan ustadz, bukan santri, backgroundnya orang lapangan, katakanlah preman, dia bangkit lagi, gagal berdiri lagi. Ya, mencoba lagi. Nah ini alhamdulillah setahun lebih itu Kang ya. Iya. Baru tembus yang namanya mandi tobat 41 hari. Nah, ini penting, kuncinya tadi niat dan semangat itu jangan pernah kendor. Terus saja gagal coba lagi, ya diulang lagi. Nah, terus ketika menjalankan mandi tobat, ya, terus amalia itu tadi mandi tobat, terus sholat syariat, hakikat sholat secara ihsan. Nah, itu yang paling menyentuh pada diri pribadinya, kesan dan pesan yang paling mendalam ke pribadinya Kang Soleh itu apa itu dari 2 amaliyah tadi itu, mandi tobat sama sholat dan wudhu secara ihsan tadi itu? Kalau yang saya rasakan itu, kalau pertama menjalankan wudhu secara ihsan itu sangat terasa itu ya, kita itu memang benar-benar sangat berlumur dosa. Karena dari wudhu itu kita itu ingin membersihkan diri menuju ilahi, itu kan harus bersih. Jadi ada kesadaran menyeluruh tentang kotornya diri kita, iya, dan menerima bagaimana harusnya kita menerima kekotoran diri itu dengan berusaha untuk membersihkan diri gitu. Iya. Ya. Terus kemudian di dalam sholat pun tidak yang biasa seperti saya rasakan. Ada perbedaan. Memang dari kecil juga saya diajarkan sholat, cuman ya malum terbawa arus muda, generasi muda, terhindarnya sholat. Tapi di secara ihsan ini sholat itu benar-benar terasa, karena di dalam ihsan ini sholat itu kan udah diajari dulu mendekatkan diri pada Allah, mengingat Allah, itu yang utama. Jadi di saat kita takbiratul ihram pun sudah merasa bahwa kita itu memang pendosa. Banyak dosa, selalu berdosa. Masya Allah. Jadi di saat takbiratul ihram pun memang benar terasa ya bahwa itulah sholat. Sholat itu mendekatkan diri pada Allah, bukan bermain-main dengan Allah. Mendekatkan diri, berhadapan dengan Allah, itu sholat. Jadi sangat terasa. Pas mandi tobat pun diajarin mandi tobat karena ingin membersihkan diri ya dari segala dosa, kesalahan. Itu pun terasa. Kadang-kadang seperti ya saya yang sudah punya amalan-amalan leluhur, punya juga asihan, itu pun kita beradu. Artinya ada konflik antara khodam dengan amalan yang baru itu. Masuk ke majlis pun saya sering muntah-muntah karena energinya kan berbenturan. Itu sebelum dibersihkan. Jadi dari energi negatif itu kita tuh melawan. Dia itu kayak menyerang, terasa tuh badan tuh panas. Ada aja yang dirasakan di luar nalar lah itu. Ya, ini poinnya, karena beliau ini punya khodam-khodam dari keilmuan, bisa jadi dari khodam leluhur yang diwariskan, atau dari amalan-amalan yang beliau terima dari guru-gurunya yang mungkin tidak bersanad dan sebagainya. Itu ketika sudah masuk ke dalam amalan thariqah, maka akan timbul gesekan konflik di dalam diri kita. Nah itu Kang Soleh menyiasatinya bagaimana menghadapi ini? Kan pasti di luaran sana juga ada orang-orang yang punya ilmu kebal, satu sisi ingin taubat tapi satu sisi mereka terganggu oleh ilmu bawaannya, punya ilmu kebal, ilmu asihan yang tadi disampaikan. Itu kiatnya Kang Soleh mengatasi itu bagaimana, konflik batinnya itu? Yang pertama yang seperti saya ucapkan tadi, segala itu harus diiringi dengan awal itu ya niat kita. Niat kita menuju ridho Allah ya, semuanya kan memang harus bersih dari energi-energi itu. Seperti itu kan harus dibersihkan. Di bawah perjalanan iblis kayak asihan atau leluhur yang menitiskan ilmu yang tidak bersanad.
kayak amalan-amal yang tidak bersanad itu ngepek juga ke badan kita. Seakan-akan itu mengajak kita keluar, jangan ikuti ini, jangan ikuti ini. Apa itu nggak penting, nggak berguna buat kamu, lebih baik kamu ini, lebih baik itu. Sampai segitunya ya bisikan itu ya. Berasa sangat sekali. Bahkan di saat zikir pun, habis waqiah pun kadang-kadang terasa panas apa, tapi dengan niat kita kan selalu ada jalan. Dari teman-teman. Ya udah Kang Soleh, ilmunya dibersihkan, asihannya itunya ininya dibersihkan sampai total. Dengan jalan pertama yaitu harus mau mandi tobat. Mandi tobat tengah malam itu minimal jam 12 sampai jam 3 itu kita bisa melakukan mandi tobat dengan ada amalannya juga. Selesai mandi tobat dikasih amalan sholat hajat, ada zikirannya. Ada zikirannya, ya. Kadang-kadang pas mandi tobat pun terasa mau muntah ya kita muntahkan. Karena itu kontraksi. Saat mandi tobat juga mengalami kontraksi. Oh, itu. Iya. Jadi ya, alhamdulillah gitu. Intinya. Dulu saya juga nafsu. Intinya harus mau dibersihkan ya. Harus ikhlas, ridho, itunya dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Nah, ini karena itu juga mengganggu. Kalau kita menuju ridho Allah tapi kita masih banyak ilmu-ilmu yang tidak bersanad, kotoran-kotoran seperti ya ilmu hitam atau kodam. Ya namanya juga sering hidup di jalanan kan pasti punya ya. Semua punya pegangan bekal untuk kekebalan, keasihan, tak apa. Itu semua harus dibersihkan. Kita itu harus benar-benar pasrah kepada Allah. Semua pun ya memang nggak bisa. Saya juga sampai sekarang memang belum bisa karena posisi saya kan masih belajar. Belajar pasrah menuju ridho Allah. Sampai ya kita belajar qolat fisik di sini pun harus ada izin istri. Pertama itu ya minimal istri. Kalau nggak ada izin ya jangan maksa. Nah ini karena perlu juga penting disampaikan pengalaman Kang Soleh. Sebelum mengikuti kholat fisik ini, otomatis kan sebagai pedagang harus meninggalkan bekal untuk anak istri di rumah yang ditinggal. Ini bagaimana mensiasatinya? Ini kan libur nggak kerja nih. Apakah dibekali apa itu selama ditinggal kholat di sini sekian hari itu? Monggo. Alhamdulillah sebelum berangkat ke sini ya yang pertama istri itu keuangan. Iya. Gak jauh kalau seorang istri itu, apalagi yang udah punya anak. Anaknya berapa? Anaknya yang ditinggal itu 2. Jadi udah ditinggalin bekal uang ya untuk hidup izin. Sekian puluh hari sudah disiapkan oleh Kang Soleh. Alhamdulillah. Ya. Terus berjalan ke sini. Sebelumnya saya itu pingin ke Majlis itu sangatlah sangat susah karena memang dari niatnya aja kita mungkin udah salah. Pingin ketemu beliau lah atau mungkin ada juga belum mengizinkan. Nih pengakuan dari beliau nih ya. Jadi mau dari Bojonegoro niatnya pingin ketemu beliau. Jadi dari awal mau berangkat juga sama beliau juga menghadapi tantangan-tantangan ya. Nggak mulus aja kan? Nggak mulus. Itu dari Bojonegoro pingin ikut pertama ya pingin ketemu beliau, bukan bantu pindahan. Waktu di Senori kan mau pindah ke Cirebon itu udah ada rencana sama Mbah Mudaim, tapi terguyur hujan terhalang karena Pak Mudaim juga ada jalan yang yang dia kerjakan juga sambil menunggu informasi dari teman-teman yang udah berangkat ke Senori. Akhirnya pas kita mau berangkat itu malah udah berangkat duluan gitu kan. Wah yang mau mengikuti pindahan udah pada berangkat gitu. Jadi gak ketemu. Terus ada selalu support dari Mas Agus ST. Tuh Kang Soleh, Pak Yai udah deket loh. Oh, selalu disupport ya? Selalu disupport. Saudara di mana-mana tuh selalu support. Wah, ini masa penting. Sih udah deket gak bisa silaturahmi atau soal. Padahal udah deket loh. Ayo semangat jangan kasih kendor. Udah nyampe Cianjur pun saya udah sempat mempersiapkan keuangan, kendaraan gitu kan. Udah izinin orang tua malah. Udah izin orang tua, udah izin istri. Tapi kan niatnya nggak silaturahmi atau lain dari yang lain gitu kan. Nafsunya pengen ketemu beliau. Tapi ya di saat itu juga Allah tidak mengizinkan. Ya. Karena mungkin niatnya beda. Iya. Masya Allah. Pertemuan aja. Itu sering terjadi. Tapi setelah kemarin saya
Iya, ini kan lagi zaman begini gitu kan, gak ada kerjaan. Alangkah baiknya tenaga kita itu dimanfaatkan. Itu oh begitu. Jadi kemarin niatnya udah rubah, ingin memanfaatkan waktu longgar ini dimanfaatkan untuk kebaikan di sini ya, membantu tenaga-tenaga kerjaan ya. Untuk tenaga itu gimana gitu, boleh gak saya ikut bantu-bantu di majelis sholawat fisik, kata ya silahkan, dari dulu kan udah ada niat ya, mungkin sekarang waktunya. Alhamdulillah. Istri saya pun alhamdulillah mensupport ya, yang tadinya tidak mau mengerti. Alhamdulillah istri saya pun terbawa. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Padahal sebelumnya istri saya itu nggak tahu menahu tentang ini. Tapi dengan lama-lamanya alhamdulillah istri saya juga menyadari, bisa mensupport juga. Ya alhamdulillah, karena niatnya bantu-bantu, memanfaatkan tenaga kita. Yang dulu ngotot atau semangatnya ketemu beliau itu nggak ada. Pas nyampe majelis ini saya udah bantu-bantu. Di hari Jumat pertama ya alhamdulillah bisa nyium wanginya beliau, Pak Pramuh Kiai. Ya. Itu rasa syukur saya. Bersyukur ya bisa ketemu beliau. Alhamdulillah bisa ketemukan beliau. Bisa cium tangan beliau. Bisa terbuka cita-cita yang pernah saya ucapkan. Bisa terkabul. Ketemu beliau itu. Nah, pustato pun saya itu tidak cukup sekali ini aja. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah? Pernah saya pakai biji mete, pernah saya digosok pakai setrika. Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa. Ternyata alhamdulillah. Ini pemirsa, bukan perjuangan yang sekali-kalinya, tapi sebelumnya beliau ini sudah pernah berjuang menghapus tatonya ini dengan pakai biji apa tadi? Pakai biji mete sama disetrika. Sama disetrika bahkan. Tapi meskipun tidak berhasil, beliau tetap berjuang sungguh-sungguh saat ini menggunakan cara yang lain, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah berhasil. Amin. Bisa segera terhapus. Amin. Karena di dalam menjalankan amalia Thoriqoh ini maksud saya itu ya tidak hanya harus bersih batinianya, ruhaninya, tapi juga dohirnya juga harus dibersihkan. Nah ini luar biasa sekali lagi ya, pelajaran dari seorang Kang Soleh yang bisa kita petik buahnya. Tidak ada orang itu jahat selamanya, juga tidak ada orang itu baik selamanya. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan akan seperti apa. Ini adalah contoh nyata, testimoni langsung dari orang yang sangat jujur ya, pelaku perjalanan hidup yang sangat gelap tadi disampaikan ya, yang notabene kita anggap adalah preman lah katakan begitu, tapi bisa ketarik ke jalan hidayah, menjalankan amalia Thoriqoh. Padahal beliau ini bukan santri, bukan ustadz, bukan kiai, juga tidak punya background pendidikan agama yang mumpuni, tapi karena itu tadi ada niat, kemauan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, dan selalu berusaha terus menerus istiqomah ya Kang Soleh ya, tidak menyerah dengan keadaan, karena itu yang harus selalu disadari oleh para pelaku ini kesalahan, katakanlah orang yang ingin memperbaiki diri, yang harus selalu disadari adalah bahwa upaya itu harus selalu terus menerus ya, istiqomah, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ini buktinya alhamdulillah di akhir cita-citanya beliau diijabah Allah dapat berjumpa dengan guru sejati ya. Alhamdulillah beliau sampai terharu, menangis, cita-cita yang sudah dipendam sekian tahun akhirnya diijabah oleh Allah. Saat ini beliau bisa mengikuti kholwat fisik, membangun majelis. Mudah-mudahan ya beliau dilancarkan, ini juga dimudahkan, badannya disehatkan, rezekinya dilancarkan. Amin. Anak istri yang di rumah sehat, dilindungi Allah, dicukupkan rezekinya. Nah ini sekali lagi saudaraku, karena waktunya beliau harus sudah turun ke lapangan ya, ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kang Soleh yang sudah mau, karena membuka diri secara jujur apa adanya seperti ini itu jarang-jarang orang mau Kang Soleh. Ini mudah-mudahan menjadi tren orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya Kang Soleh. Jadi nanti untuk teman-teman yang di luar sana yang belum
ditato, tapi kan sering melihat tato itu ada rasa kepingin. Saya harap jangan sampai. Bikin tato itu mudah. Dan bisa jadi murah, bisa jadi gratis. Ya, oh gitu. Bisa jadi gratis. Tato itu di mana-mana bisa. Kalau kita sering bergaul di mana-mana itu, sampai saya pun ini memang benar-benar gratis. Gak tahu beli ini, gak tahu beli tinta, gak tahu beli apa. Terima jadi ya? Terima jadi, bahkan tanpa dipinta juga. Ayo Kang Soleh dulu. Badannya kan dulu masih seterek. Seterek ya? Agak gagah gitu. Waduh. Ayo Kang, masa kalah sama anak kecil gitu. Oh gitu. Ayo bikin kan namanya bisikan. Iya, iya. Mungkin akhirnya ya udah deh saya coba pingin begini. Akhirnya terjadi. Terjadi. Tapi jangan salah teman-teman. Kita itu bikin bisa gratis, bisa mudah, bisa dilakukan di mana saja. Tapi ini cara penghapusannya itu benar-benar sampai lahiriah kita. Bukan hanya dihapus biasa, tapi dengan hati kita juga kita ingin memperbaiki, ingin untuk mendekati ridho Allah. Jadi memang kalau Allah mengizinkan itu, kita itu hanya bukan sekedar sholat, baca Al-Quran. Kalau kita memang bertato itu mendekatkan diri itu ya harus dibersihkan semuanya. Dibersihkan juga tatonya. Jadi saudaraku dimanapun berada, jangan sampai tertipu dengan indahnya seni-seni tato. Karena saya pribadi sangat-sangatlah menyesal seperti ya? ini penghapusannya. Sulit ya? Sulit. Yang pokok utama itu yang seperti saya ini yang sudah punya bertato, ingin menjalankan hidup lebih baik, harus punya satu kata. Kita itu tidak akan salah terus karena bukan setan. Iya. Gak akan benar terus karena bukan malaikat. Ya. Itu saya kata istri itu selalu saya bikin pondasi itu kan. Untuk berjuang ya. Untuk berjuang. Untuk berjuang lebih baik. Support istri itu. Kalau memang ada keinginan untuk lebih baik, insya Allah ada jalan lebih baik lagi. Iya. Jadi ternyata istri juga mensupport terus ya. Mensupport terus. Bahkan ikut membimbing. Masya Allah. Coba belajar ngaji ke sini, coba mendekat untuk lebih tahu tentang agama ke sini ya. Tapi alhamdulillah itu semua kehendak Allah. Intinya itu saudaraku, jangan sampai terpicu dengan indahnya warna-warna tato. Iya. Saya sangat berpesan sama saudaraku dimanapun berada, jangan sampai ada keinginan ingin ditato. Mungkin kalau bagi orang-orang yang banyak uang bisa dengan mudah juga, tapi untuk di kalangan-kalangan seperti saya ini ya harus mengeluarkan uang berjuta-juta itu terasa sangat-sangat eman ya. Lebih baik pakai makan anak istri. Iya. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan kan, ada aja jalannya seperti ini gitu. Jadi intinya itu aja teman-teman saudaraku. Kalau ada keinginan lebih baik, kalau kita mau berjuang, mau berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan yang lebih baik juga. Itu dari kunci dari saya itu. Pasrah dan yakin. Pasrah dan yakin. Terus berjuang ya. Cukup jelas uraian pengalaman kisah-kisah dari Kang Soleh, seorang pelaku taubat yang alhamdulillah ketarik ke dalam komunitas pengamal Thoriko. Beliau ini mungkin di sini adalah satu-satunya untuk saat ini, karena sebelumnya mungkin ada satu tapi sudah selesai. Yang saat ini mungkin beliau ini yang satu-satunya yang sedang berjuang membersihkan tato-tatonya itu ya. Ini pengalaman yang disampaikan beliau ini insya Allah menjadi pelajaran, ada hikmah yang berharga buat seluruh pemirsa channel Sang Buki yang ingin mengambil hikmah terbaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Soleh ini juga menjadi ladang pahala jariah buat beliau ya, karena beliau telah berani dengan gagah berani jujur membuka diri, karena tidak semua orang bisa seperti ini. Artinya masih tertutup dengan rasa malu, rasa gengsi ya. Ini dibuka, berani membuka diri, bagaimana kisah masa lalunya, saat-saat bejatnya, saat-saat proses menuju ke jalan hidayah, semua sudah dibuka. Saya kira untuk saudara-saudara yang di luar sana bisa mengikuti apa yang sudah dilalui oleh Kang Soleh. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat Kang Soleh. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala jariah buat Kang Soleh. Mohon izin ini diupload di YouTube untuk memberi pelajaran kepada generasi-generasi di bawahnya Kang Soleh,
agar tidak satu menggunakan tato, karena bagaimanapun ketika orang itu ingin berjalan menuju ridhonya Allah harus bersih secara dohir dan batin. Nah, ini penting. Perjalanan dari Kang Soleh ini bukan untuk dicaci maki, tapi untuk diambil pelajaran. Ya, buruk di mata Anda belum tentu buruk di mata Allah. Ya, sekali lagi kata Kang Soleh, manusia tidak jahat seterusnya karena manusia itu bukan iblis. Ya, juga tidak benar seterusnya karena manusia itu bukan malaikat. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Nah, ini yang penting, yang harus selalu dijaga adalah kemauan untuk senantiasa merubah diri ke arah yang lebih baik. Barokahullah, mudah-mudahan Kang Soleh selalu diberikan kekuatan, amin, diberikan keistiqomahan ya, amin, ya, dan terus dimudahkan oleh Allah dalam meniti perjalanan-perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih sahabat Sang Buki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.